Kita wawancara sebenarnya ini udah jam 2:30 subuh. Jadi sedikit biar agak agak spooky dan angin-angin malam itu masuk sampai. Kalau Datia gimana? Paling ekstrim ini mah. Paling ekstrim. Paling ekstrim sampai kayak teh dia ya trauma gitu nggak mau nginjek lagi. Jangan inget lah mantan mah udah tinggalin aja. Kita mah sekarang nyari yang baru ya. Iya. Itu juga trauma pasti. Ada yang kalau nambah aja teh. Kamu ada tadi sampai cerita nu horor kemana? Dia kamu cicilannya. Dulu sih sempet ya, jadi kan ada sama teman-teman gitu kan, jadi rumahnya temen tuh dijadiin base camp kayak gitu buat ngumpul. Udah gitu kan, ya teman-teman aku kebanyakan dulu cowok gitu kan. Itu kan rumahnya lantai 2 gitu kan. Kebetulan yang teman-teman lagi pada di bawah dan aku di atas sendiri nonton TV gitu kan. Jadi pas di deket tangga mau masuk ke ruangan tempat nonton itu ada tangga kan gitu, terus ada jendela kaca gitu, tapi yang kacanya warna hitam. Iya. Di situ tiba-tiba ada yang nongol kan ngeliatin gitu di kacanya. Kirain aku tuh ada orang, entah itu Coba kamu yang kayak gitu. anak-anak juga atau itu tapi cewek ya, kira itu pacarnya siapa gitu kan, yang temen aku gitu. Dan itu ngeliatin, jadi cuma gini doang gitu kan di kaca. Aku udah lari kalau lagi. Padahal itu baru sekitar jam berapa? Jam 8 gitu, jam 8 malam lah. Belum terlalu malam padahal ya. Jadi yang dia ngeliatin muka di kaca gitu, aku pikir ya itu salah satu pacarnya temen gitu kan, atau siapa gitu kan, atau saudaranya yang temen aku gitu. Ini loh, coba. Udah gitu, ya udah dicuekin dong gitu kan, terus udah gitu ke bawah tuh pengen minum kan, ke bawah kan, harus ke bawah. Terus aku nanya kan ke anak-anak, tadi ada cewek siapa? Aku bilang gitu, Ki itu cewek kamu datang nggak? Gitu kan. Cewek yang mana? Katanya gitu kan. Itu tadi yang ke atas, ini nih. yang ngomong. nggak ada cewek, siapa aja ini liatin ada cewek nggak gitu. Ada gitu pas, masa sih aku bilang gitu kan. Soalnya udah lihat sini katanya gitu. Kamu lihat apa tadi? Lihat ada cewek nongol di jendela. Gimana? Terus aku bilang kan, kayak gini. Oh, kamu tahu nggak katanya? Seminggu yang lalu itu ini apa di belakang, jadi cuma kehalang sama 4 Ini udah nggak enak ya. lima rumah dari situ. Ada yang meninggal. Ada cewek yang meninggal ganti diri. Oh my god, sumpah ya. Dan di situ aku males. Ini bulu kuduk aku ke berdiri. lantai 2 lagi. Bulu kuduk kan belum. Bukan trauma ya. Sumpah. Ini serem banget. Sumpah ini serem banget guys. Coba kalau kamu bayangin kalau kamu yang diintip gitu. Terus Hai. kan cuma kita doang nih yang cerita ya masalah kayak gitu-gitu. Kalian sendiri pernah Balik ngerasain nggak? ditanya. Aduh. Iya dong, iya kan? Ya iyalah. Pernah apa? Karena Ini ya, maksudnya pernah siapa ada sih pengalaman balik kita kayak kayak gitu. Yaudah, kamu Pengalaman. Mungkin ya gila ini aku mungkin ini hampir apa hampir sekarang semua cuma di juga kamu. gitu kan, tapi mungkin ada juga Oh, iya. kan misalkan Jadi kita wawancara sebenarnya ini udah jam 2:30 subuh. Jadi sedikit Biar agak agak spooky dan angin-angin malam itu masuk sampai. biar benar-benar cerita ini benar-benar berasa banget. Gila. Parah banget ini ceritanya. Pengalamannya apa tuh? Kamu atau aku dulu? Aku mah ngerasain Coba Di kamu dulu. kamar mandi Coba kamu dulu aja deh. Aduh, sebenarnya nggak serem sih menurut kalian ya berdua, tapi menurut aku ya serem. Aku juga Apalagi lebih gitu. seremnya lihat Ketika muka kamu saya- sebenarnya. Iya. Terpangkan abi dulu. Lebih serem dia guys. Enggak, pokoknya mah jadi pada saat itu waktu kecil, waktu SD. Dan yang paling serem lagi itu ketika aku keluar dari pemulucunan dari kamar mandi. Itu bener-bener apa itu bubu lucu? Translate-nya lihat di bawah. Ada tulisan di bawah ya. Ini bahasanya kita. Mudah-mudahan kumaha. Katos kesalahan. Jadi pokoknya
lagi tuh nggak apa-apa modalnya kan kita surprise. Jadi lagi PUP buang hajat. Jadi isinya belum kan. Jadi lagi buang hajat. Ada bayangan gitu kan suka di lantai teh dengan berdiri. Apa udah beri. Merinding lihat muka kamu tau. Saya dulu. Nah, kayak ada apa itu teh kayak di tempat kayak ember kan kalau kebasahan si ember kegambar kayak gini nih. Ini lampu di lantai itu kan kelihatannya gini aja gitu ya. Iya. Lampu gitu. Kalau di WC itu waktu itu kan cuma lantai kegambarnya lampu. Ini lagi enak aja, lagi nongkrong gitu ya sambil berhajat gitu. Mudut nggak? Masih SD. Masih SD. Lagi enak-enaknya make a wish gitu kan. Lagi Dia mendalami banget ya. Jadi belum dalam karakter. pokoknya mah lagi make a wish, gitu kan, lagi make a wish. Coba lihat gini di depan kan, itu tuh kayak gambar kepala, ada rambutnya gitu. Kayak cawi kuik model. Tapi dia mah nggak cawi kuik, kalau yang itu mah cawi kuik kusut yang haradideng. Dia putih, tapi kelihatan sih ininya. Oke. Si ini kelihatan. Belum sadar kan dia kecil. Masih dia tuh kepalanya goyang-goyang. Dia masih santai. Iya. Masih ada keperluan sebelumnya guys. Masih kerasanya yang di ping-ping itu mules gitu kan. Kerasanya itu nah udah terus bolak-balik sepamuk. Udah cicing dipikir-pikir tak mulu ya. Kita langsung mikir kami gitu kan. Efek kan lain. Mulu gue tuh tekan dulu. Cebok lah buru-buru. Lompat dari tadi ya. Untung ke di rumah keresep. Iya. Nah, eta kesepi itu jadi rek minta tolong ka saha. Sebenarnya waktu itu Ada itu cerita Teh enggak Frida tahu sih, enggak tahu lucu, takut, semua ada aja buat dia. Si konyol. Si konyol pokoknya dia. Mungkin tidak akan seseram mereka. Tapi menurut saya mah itu serem. Yang paling serem itu bagian yang saya bobo-lucunan keluar kamar mandi. Tinggal sitting Itu masih kecil, itu masih kecil. Iya, itu lebih serem. itu lebih serem. Rame tek. Metek. Kalau saya tuh coba, udah saya mau ngerahkan diri selama cerita. Kalau aku sih ya pengalamannya kemarin masih baru sih pas di kosan. Itu di kosan di Babakan Jeruk Pasteur. Adalah di suatu tempat gitu ya, nggak mungkin saya ceritain gitu ya di situ. Itu kosannya tuh bener-bener serem. Emang 30 kamar kan, banyak kan. Aku di lantai 2. Aku di lantai 2. Buka kosan, pajak tuh ya kosan. Di lantai 2 tuh pas masuk kamar juga aku udah serem gitu ngerasainnya. Nah pas udah ditempatin semingguan tuh kamar mandi tuh pintunya buka tutup sendiri. Emang kan di dalam ada kamar mandi gitu ya, buka tutup sendiri. Nah yang lebih parahnya pas malam-malam tuh buang tisu ke tong sampah tuh balik lagi si tisu. Ih, tong sampahnya kamu sebenarnya. Sebenarnya aku Yang aja dari skip. balik lagi si tisunya. Udah gitu beberapa hari kemudian ngedengar suara cewek. Gitu doang. Nggak tahu. Kenalnya kayaknya kamar sebelah. Ya sebelah ya. Itu serem banget itu jam 3 subuh. Aku tuh kan sering begadang gitu kan. Dengar suara itu. Terus pokoknya itu aku bertahan cuma 2 bulan ngekos di situ karena emang tiap hari diganggu terus gitu. Itu semuanya kayak begitu. Gak tau juga sih ya, sampai gelas minum itu ada teman kan datang ya ke kosan. Aku nyediain minum, ngobrol asik, gak taunya lupa gitu sampai si minum tuh ternyata si gelas tuh ada di atas galon. Padahal kita berdua nggak mindahin. Nah itu yang paling serem. Terus akhirnya pindah. Akhirnya pindah. Nah alhamdulillah sekarang di kosan ini. Itu doang sih sampai sekarang sebenarnya saya tuh
penakut banget gitu orangnya. Sama, aku juga penakut, apalagi ya kalau di sini-sinan pas di kamar mandi gitu kan. Sina tuh orang teh keluar teh bari bubuk. Nggak berarti kita bisa lihat terus kita jadi nggak penakut juga sih sebenarnya. Oh iya. Oh iya. Jadi kita kalian penakut ada yang gitu. merasa takut gitu. Pasti ada lah. Ada. Kecuali urat takutnya udah putus, tapi masih ada sih. Masih dong. Sadar kan sekarang masih ada di sini. Iya, makanya kalau bisa kayak gitu pasti ada saat-saat atau satu tempat gimana kita memang benar-benar takut juga ngeliatnya gitu. Teteh takut juga teh. Sama. Oh sama aku juga. Jadi paling yang kalian paling takutin nih ya kan kalau aku mah takutnya tuh sama, jujur aku paling takut sama hantu cewek. Nya pocicau sieun sih. Hantu ini sarua sieun. Nah, sebenarnya tapi nu paling sieun hantu cewek yang udah jaipongan. Aku paling takut kalau bapak kos sudah depan pintu. Iya. Iya. Terus ada dia cari tanah. Kamu membuka pinjol. Jadi gini, oke deh ya. Sebenarnya apa sih yang kita angkat dari Mystica Experience ini buat dikasihin ke masyarakat? Nah, para penonton semuanya, konten ini tuh nanti seperti apa sih gitu? Sebenarnya kita sih maunya jalan-jalan ya, Wih, jalan-jalan yang dekat-dekat dulu lah ya. Jalan-jalan terus menggali sedikit mitos-mitos dari masyarakat sendiri itu, terus pengen tahu fakta sejarahnya seperti apa sih kayak gitu ya. ini asli merinding terus nih aku nih. Jadi si kita gitu My Mystical Experience yang disingkat My Ex itu ceritanya pengen jalan-jalan, kita pengen tahu nih mitos yang dibuat berdasarkan sugesti masyarakat sekitarnya. Biasanya kan karena tadi yang mereka udah bilang jurik itu, makhluk-makhluk seperti itu bisa terbentuk karena sugesti kita sendiri. Ya, sugesti kita sendiri. Nah, kita pengen tahu nih di tempat ini misalkan ada mitos. Bukan maksud buat nantang atau kayak gimana. Cuman mitos itu benar apa enggak? Atau misalnya Asli itu memang apa palsu? memang itu memang dibentuk sama masyarakat itu sendiri, atau misalnya memang ada. Mungkin ada sebagian besar dan sebagian lagi ada dan iya juga. Iya. Mungkin ada gitu. Karena memang semua tempat pasti ada. Ada nggak mesti dicari kok tempat serem ya teh ya. Nggak ya. Dia ya. Mungkin di sini Coba pun lebih ada ngobrol gitu. aja Ya. tuh, aduh dia senyum-senyum dulu. Ngantuk kayaknya dia Biasanya udah yang kayak gitu sungguh, dia bau. Brot. Bermata mah. Ramai-ramai gitu. Ya, pokoknya mah mitos itu bisa terjadi bisa enggak, bisa terbentuk sama masyarakat atau sama sugesti masyarakat itu sendiri ya. Iya. Kita ngegambarinnya di situ ada poch. Nggak kuat ngomongnya si poch tiba-tiba berbentuk seperti itu. Jadi kalau aku mah ngelihat apa-apa gitu, kalau sieun mah ini ngelihatnya teh itu mah Lisa Blackpink. Jadi kan mudah-mudahan ngajarinnya Lisa gitu. Iya, benar. Mudah-mudahan aku. Nah, pokoknya kayak gitu. Diaminkan ya. ya amin. Mudah-mudahan. Dek ayah kan minta tanda tangan langsung. Jadi kita gebraklah mitosnya. Kalau misalnya di suatu tempat itu ternyata tidak seperti itu atau ada masuk lain, kita bisa kasih tahu ke masyarakat itu sendiri sama penonton-penonton Mystical Experience atau My Ex. Atau buat para sahabat atau teman-teman atau pemirsa yang lagi nonton ini, boleh nanti kalian kasih saran atau misalnya apa masuk tempat gitu ya yang bisa Saran-saran tempat atau misalnya cerita-cerita yang mistis, bisa nanti kalian kirim ke kita juga ya gitu buat kita datengin. Atau misalnya ada yang minta tolong gimana teh? kita datengin tapi bukan di on-road ya. Iya. Untuk beda. Pada yang Ya minta tolong gimana? kalau apa waktu yang mungkin kan. Jadi kalau minta tolong tuh seperti ini nih teteh-teteh ya. Jadi minta tolong tuh kayak
Ya, di tapi rumah. nggak buat minjem duit ya. Enggak. Saya juga anjurkan. Jadi pokoknya mah, jadi ke mereka yang misalnya mau rumahnya dibersihin atau ada negatif-negatifnya, Itu bisa nggak teh gitu kalau misalnya? Ya nanti kita rundingin sama tim juga semuanya kalau misalnya memang memungkinkan untuk dikunjungi ya siap. Insya Allah. sebenarnya ini akan mengasyikan kakak. Sangat Sahabat horor. Jadi gini, buat yang nonton, jika kalau misalnya bermasalah, misalnya ini di rumah tuh ada yang mengganggu atau misalnya memang ada jin-jin atau jurik-jurik yang negatif, komen aja di sana ya, di Iya, bawah. bisa diceritakan nanti mungkin kita bisa datangkan kalian juga buat kita bukan interview apa ya, wawancara di sini bisa kan ya, bisa kayak gitu kan. Kita paling ke sana bro, kita Iya. lihat rumahnya. Jalan-jalan makanya Kita kita. nonton mereka doang sih sebenarnya, yang Iya. kerja kita cuma gini aja. Tapi Jadi komennya cuma gitu doang nggak? Oh. Oke, maaf ya kakak. Dede masih polos lah. oh ya, Oh mau diomongin lagi? iya, Kalau mau- jangan lupa like dan subscribe Videonya videonya My Ex ya. ya, My Experience, Mystica Experience. Gimana mystical experience mau gini? Gini guys, sarangnya Mystica atau Experience. gini? Jangan lupa ya, Atau di like dan di subscribe. Pokoknya yang masih di Bandung, Oke. sementara kita masih di Bandung. Kalau Nextnya? misalnya ada yang bermasalah atau misalnya ada tempat-tempat yang angker, ya yang misalnya harus kita kunjungi, komen. Kalau bisa, kalau tempat angker sih perizinannya bro. Dan kita nggak ribet lagi. Tanggung ya urusin kasar banget ya, apa sih ngomongnya, jadi ibaratnya ya Ya, Kita diundang lah ya. kita diundang kita aja. Dan kalau misalnya ada yang memang mau dibersihin atau gimana, kita bisa menghadirkan mereka buat membersihin. Kalau saya bagian sapu-sapu di rumah aja ya. Kita bakalan tunggu channel kita selanjutnya. Oke? Oke guys. Makasih semuanya. Makasih sahabat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.